Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di tutorial Odoo 14 pada siang hari ini. Saya akan membahas lagi kemarin yang banyak yang error ya. Sekarang mudah-mudahan tidak error. Oke, kita ke pengembalian ya kemarin itu ya. Oke, ini adalah pengembalian ya kemarin. Kemudian kalau kita buat sebuah pengembalian, nama penyewanya adalah sebuah res partner. Kita kasih 1 berarti res partner nomor 26. Ini adalah objek sebenarnya. Jadi kalau kita pengen ambil namanya, maka kita harus tahu properti apa di dalam res partner yang memegang nama. Kita lihat di sini. Mana sebenarnya sudah saya kayak ini. Sudah saya lihat. Nah, misalnya ini. Nah, ini field. Nah, ini fieldnya name ya, kelihatan ya. Ini fieldnya name. Jadi saya tinggal menambahkan name. Saya di sini. Kalau saya ambil yang 001, maka dia adalah objek res partner yang ID-nya 26. Nah, objek ini saya mau ambil name-nya. Tinggal saya ambil di sini, kan dia kan ini ya. Ini adalah compute nama penyewa. Saya ambil di name. Name ini saya compute langsung ya. Ini saya dan metodenya adalah compute nama penyewa. Nah, kemarin sudah saya buat for record save name, save every wedding order, karena dia ke sini bisa, maka saya bisa save every wedding order. Ini wedding order ya. Ternyata ke res partner pemesan itu. Kita lihat di sini ID dari wedding order sama dengan record order ID. Jadi yang ID-nya sama dengan pengembalian yang saya ambil, misalnya 001 gitu ya. Maka ID-nya wedding order berapa? Maka ambil pemesan. Nah, pemesan itu bentuknya adalah di sini pemesan itu res partner. Nah, res partner kalau kita mau mengambil namanya itu tinggal kita ambil name-nya. Jadi map pemesan name. Itu. Kita save. Kemudian saya restart server. Start. Sudah. Tinggal saya di sini, karena saya nggak mengubah XML, saya langsung di reload aja. Oh, oke. Ini. Oke, saya akan restart lagi. Saya akan reload lagi. Oke. Kayak kurang itu ya. Saya ubah sedikit di view-nya. Bikin grup aja untuk
name ini ya. Name ini, order ID, name, saya akan grupkan. Jadi tanggal pengembalian grup sendiri. Nah, segini saya hapus. Nah, ini save yang XML doang kan saya upgrade. Ini. Oh ya. Save. Upgrade. Oke, kita lihat di wedding order, di order pengembalian barang. Saya akan membuat pengembalian barangnya. Astaga. Kenapa ada pengembalian 2? Oh iya, yang ini belum dihapus ya. Save. Oke, kita lihat. Pengembalian barang. Saya akan membuat pengembalian barang yang bagus ya. Kalau kita lihat di sini 001 keluar Brandon Freeman 001 ya. Coba saya sini ya. Brandon Freeman ya. Kalau 02 berarti Gemini Furniture yang pesan. Oke, kita lihat sekarang di pengembalian ini saya akan membuat yang 002. Oke, Gemini Furniture ya. Pengembalian dan tagihan langsung keluar. Masalah nanti apa aja di sini gampang ya. Nanti aja itu. Nah, ini sudah keluar name, itu dengan menambahkan nah ini. Map pemesan dapatnya adalah sebuah objek res partner, kan? Ini kan wedding order pemesan adalah sebuah res partner. Nah, saya ngambil dot name, kayak kita ngambil sebuah properti dari objek kan, name. Saya butuh name-nya. Maka di sini dia keluar adalah Gemini Furniture. Saya save. Oke. Sekarang di sini ada sudah dikembalikan Gemini Furniture, tagihan sudah bayar, maka di order panggung untuk Gemini Furniture sudah dikembalikan. Di sini ya. Ada checklistnya otomatis, itu adalah dari nah di sini. Jadi begitu saya save, maka metode yang dijalankan adalah metode create kalau kita save. Maka kalau saya save, laksanakan metode create sebagaimana mestinya, tambahkan eksekusinya, yaitu wedding order ID-nya ini sudah kembali menjadi wedding order yang ID-nya itu sudah kembali jadikan record. Itu. Jadi sebenarnya metode create itu yang dilaksanakan kalau kita nggak ngapa-ngapain ya, kita klik save itu cuma segini. Ini adalah tambahan dari atau saya kan
saya mengoverride metode create, saya eksekusi yang saya tambahkan. Oke, nah, seperti itu. Nah, terus kalau misalnya nih, ini saya hapus. Apakah di sini checklistnya hilang? Tidak, ya, karena kita tidak perintahkan itu hilang. Gimana menghilangkannya? Manual. Oke. Terus apakah bisa? Enggak manual, bisa. Kita buat secara otomatis. Jadi kalau di pengembalian barang ini dihapus, sebenarnya nggak boleh ya, kita pengembalian barang nggak bisa langsung main hapus gitu. Tapi nggak apa-apa. Seandainya ada pengembalian barang kita hapus, maka order pelanggung yang tadinya checklist harusnya sudah tidak checklist lagi. Bagaimana cara membuatnya? Nah, kita di sini tadi, saya kira itu ya, saya kira dulu nomor 1 penyewa ini save, berarti create ya jalan. Kalau create yang jalan, maka dia akan membuat sudah kembali menjadi true. Oke, sudah kembali itu di sini. Nah, true, tuh. Jadi ada checklist. Nah, seandainya di sini saya hapus, saya klik delete, maka yang jalan adalah metode yang namanya unlink. Itu adalah sama, kita akan override juga metode unlink. Caranya sama saja. Kita buat di sini def unlink. Nah, ini adalah metode yang dijalankan saat kita tombol delete. Itu adalah unlink. Nah, standarnya unlink itu ya record sama dengan ya kemarin ya super pengembalian nama itunya, nama kelasnya self unlink. Kalau kita menghapus, dia menjalankan dengan ini. Kalau di sini record itu adalah unstable ya. Record itu mengambil semua data, kemudian dia memanggil metode create. Artinya record di sini menjadi sebuah objek, isinya sebuah objek, karena dia memanggil metode create. Nah, kalau di sini record ini bukan memanggil metode create, tapi memanggil metode unlink. Unlink ini hasilnya adalah boolean. Jadi record ini boolean, bukan objek. Kalau ini objek, kalau ini boolean. Gitu ya. Jadi si record ini jadi false gitu sama dia kalau di unlink. Oke. Nah, kalau kita cuma menuliskan ini ya sama saja, kita tidak mengoverride. Nah, kita pengen mengoverride unlink. Ya. Bagaimana caranya? Nah, kita bisa membuat seperti ini lagi. Tapi jangan di bawahnya sini, karena kalau di bawahnya sini, dia sudah dihapus dulu, baru kita jalankan repot. Nggak bisa. Maka kita jalankan di atas. Jadi sebelum dihapus, jalankan dulu eksekusi yang kita inginkan, kemudian hapus. Nah, ini saya nggak bisa pakai record, karena record sendiri adalah boolean, jadi tidak bisa di apa namanya looping. Masa kita looping ke boolean gitu kan, nggak mungkin. Nah, berarti kita pakai apa? Ya kita pakai apa aja variabel for misalnya ya. In nah, saya kayak gitu. In
kayak gitu. Nah, ya, boleh aja kan nama variabel bebas-bebas saja. Tapi kalian jangan ikut-ikutan aliran sesat seperti ini. Ini untuk menunjukkan aja kalau saya bebas membuat apa aja di sini. Pokoknya week itu sebuah looping. Saya akan seperti itu self entry karena saya akan mengubah tabel lain. Nah, makanya saya pakai saya entry. Apa yang saya rubah adalah wedding order. Order search. Apa yang saya search adalah ID sama dengan ini. Ini yang saya search. Oke aja. Kita ngetik. Oke. Dan kemudian, oh sorry, bukan record ini. Wiku ini. Oke. Dan kemudian sama mulai karena kita akan menuliskan sebuah record di dalam tabel. Kita kembali sama dengan false. Jadi saat saya menjalankan delete, saya klik delete, maka dia menjalankan unlink. Nah, sebelum dia dihapus, saya akan looping ke wedding order dulu. Kemudian cari ID yang sama, yang mau saya hapus itu, kemudian yang sudah kembali jadiin false. Ini kan jadi true, ini jadi false. Begitu. Nah, saya save, saya restart. Kemudian tidak jadi ya. Aman. Great. Oke, didengar lagi. Order panggung ini ada satu yaitu Brandon Freeman. Brandon Freeman ternyata sudah dikembalikan di dan ini sudah ada checklist di sini ya, yang Brandon Freeman ini sudah ada checklistnya. Nah, seandainya terpaksa memang ternyata belum dikembalikan, maka saya harus hapus. Nah, saya hapus ini, maka di sini checklistnya pun harus hilang dengan metode unlink tadi. Misalnya ini saya hapus, action, delete, yes, oke. Ada masalah. Nah, sudah. Oke, saya hapus.
Object is not subscribable. In object is not in wedding in object ID sama dengan itu ID enggak harus return, paling enggak harus return. Yang var tagihan masih car, Pak. Oh gitu. Tagihan, enggak harus return. Dia cuma menjalankan saja. Kalau return itu berarti kita butuh output kan. Ini kan enggak. Kita enggak butuh output, dia cuma suruh mengubah itu aja. API model sudah ada. Jadi nanti enggak perlu langsung kayak gitu, enggak perlu dua ya. Kayak gini API model ini gitu bisa aja. Enggak perlu berkali-kali API model. Oke. Type error in object is not subscribable. Bentar. Sel. Terus setnya. Jadi ini. Nah, saya restart lagi. Oke. Hilang ya, kan saya hapus. Ya jelas hilang. Kemudian order panggung hilang juga. Kita coba lagi. Pembelian barang. Saya create yang 01 dibayar. Harusnya bukan pengembalian barang, itu pembayaran. Pengembalian barang beda lagi. Jadi kita tidak bisa menyatukan. Jadi makanya saya tidak satukan antara barang kursi nambah lagi, kursi balik lagi dengan pembayaran. Karena pengembalian barang itu kan barang harus diperiksa dulu, ada kerusakan enggak atau gimana gitu ya. Jadi enggak langsung tidak disatukan di pembayaran. Ini sebenarnya pembayaran. Order panggung ada ya, checklist. Oh ternyata enggak jadi dia bayar, ya udah hapus. Oke, hilang. Dan di order panggung sudah ini sudah ya udah tidak checklist lagi. Jadi ternyata dia belum dikembalikan. Seperti itu. Kalau function saat recordnya delete ada? Enggak ada. Function saat recordnya diedit. Oh,
biasanya kan gini. Biasanya mungkin maksudnya gini. Ini kan recordnya diedit. Nah, ini keluar sendiri nih. Ya nggak ada fungsinya gitu. Kan dia tidak ada klik-klikannya di sini. Misalnya nih. Nah, ini mau saya create ada ya. Ini download ya. Ekspor ya. Filter di sini ada. Kalau misalnya yang ini misalnya ya. Ini ada action delete ya. Oke. Nah, itu kan ada kliknya. Ya, itu actionnya apa ya? Bisa ya. Duplicate bisa aja. Panggung bilang lagi. Ya. Seperti itu untuk pengembalian barang kita bisa mengkoneksikan dengan tabel yang lain. Nah, oke. Jadi ini ada dev create dan semuanya API model gitu nggak usah. Malah error. Kalau kamu kasih di sini API model error 2 kali di API model. Asal jangan ini API depend kamu taruh di bawahnya, itu nanti API model API depend ya gitu. Jadi, misalnya makanya urut-urutan menulis itu penting. Siapa ya ini ya? Iqbal. Jadi urut-urutan menulis penting karena seperti ini kan tidak membatasi hanya metode ini sebenarnya ya. Gitu. Ini juga kena, tapi kan ini udah kena model gitu. Urutannya. Jadi yang paling bawah itu API model. Biasanya kalau saya kayak gitu. Ini kalau kalian taruh di bawahnya kayak ini, habis record baru for di sini error dia. Jadi udah dihapus dulu, baru dia akan melakukan sesuatu ya. Katanya tidak ada. Record itu tidak ada, katanya sudah dihapus kan gitu. Makanya ya urutan penting. Jadi sebelum dihapus, lakukan sesuatu dulu, baru hapus. Itu untuk ini ya. Oke ya. Sekarang sudah ada pengembalian. Kalau kalian mau nambahkan silahkan. Sekarang saya ingin membuat sebuah report record ya, report atau laporan. Bentuknya PDF bisa, HTML bisa. Nah, kan kadang-kadang pertama kita butuh report itu untuk faktur. Kedua, untuk misalnya laporan ke manajemen perusahaan ya. Kita butuh sebuah printable yang bentuknya bisa PDF, bisa HTML. Kalau HTML berarti ada bisa di print dari HTML itu kan. Kalau PDF ya udah memang untuk di print. Nah, kita akan membuat sebuah report. Bagaimana cara membuat sebuah report? Nah, kita itu akan membuat itu dulu ya. Jadi ada kontrol demo model script folder namanya report. Oke. Berarti ada folder baru, saya daftarkan di ini. Bukan. Nah, di sini. From report. Itu. Nah, dalam report itu saya akan membuat sebuah file namanya report. Oke, report XML jangan lupa daftarkan di sini. Reviews tapi report. Report XML. Oke, saya save.
Nah, saya sudah punya report, di dalamnya folder report ada report XML. Saya daftarkan. Kalau kita membuat folder, maka harus di init BY harus ada, ya, daftarkan. Kalau kita membuat di dalam sini, saya kan nggak ada initnya ya. Kalau di dalam model kan ada init ya. Ini langsung karena di XML, kalau XML nggak ada init, lihat nih, view nggak ada init kan, nggak ada init. Nah kalau bentuknya file Python ya ini. Nah ini view XML kan. Nah kemudian kita di manifest kita panggil report karena kita sudah panggil di init ada, kemudian dia panggil file di dalamnya report XML. Oke, kita akan membuat sebuah action report. Pertama kita akan membuat sebuah action report dulu. Pakainya itu Odoo, kemudian action, ini ada bawah. Nah itu action report. Oke, seperti itu action report. Nah, saya di sini mau membuat report yang bisa di print untuk model order. Jadi, nah ini seperti ini kan PDF. Ini saya jadikan PDF supaya bisa dijadiin faktur, gitu ya, atau untuk laporan ke atas, gitu. Tuh, jadiin PDF. Nah, ini. Nah, ini adalah action report seperti ini. Nah, kita kasih namanya itu ID-nya report wedding order. Ya. Report wedding order adalah nama dari ini ya. Tapi ini ganti underscore. Kemudian name. Namanya adalah ini yang akan tampil waktu untuk diklik untuk di print atau jadi PDF. Misalnya report order. Nah, udah. Oke. Modelnya adalah wedding order. Saya copy dari sini aja. Karena ini yang saya mau jadiin report. Ini harus titik ya. Nama model. Tipe keyweb PDF. Karena kita mau jadiin PDF. Kalau kalian ini keyweb HTML, jadinya HTML. Nah, oke. Report name-nya adalah pertama nama project-nya. Report wedding order ini ambil aja. Ini sama, filenya sama. Print reportnya nggak usah, saya hapus dulu. Kemudian binding model ID, biarin, dan model referensinya mana. Ini kan binding dengan model ID yang mana katanya kan. Referensinya adalah model wedding order. Model wedding order. Binding tipe report biarin. Gitu ya. Jadi nah ini sebuah action report dari proyek kita. Kemudian saya sudah panggil di sini. Nah, saya sudah panggil di sini, kemudian saya panggil file XML-nya di sini, maka saya sebenarnya sudah punya. Action report itu sudah punya. Kita lihat sekarang ya. Start. Oke, kita akan ini kan XML ya, berarti saya harus upgrade.
Oke. Kemudian kita lihat di sini wedding order panggung misalnya. Yang ini kan misalnya yang nomor 1 saya mau report, ada print di sini sekarang. Ada print nih. Kalau saya klik print, udah report order. Error. Gitu. Bentar. Berarti yang nah, kita bisa lihat report saya ada di sini. Setting, kemudian di technical, ada report. Ya, sini dari order. Nah, ada report ordernya. Ini yang tadi saya sempat buat. Saya klik, report tipe PDF. Nah, PDF. Ini adalah template name-nya. Nah, kita berarti butuh membuat sebuah template untuk akan reportkan kan gitu kan. Kita buat template. Yaitu di sini kita buat lagi new file, namakannya aja order report ya. Order report .xml. Oke. Ini sudah ada, kemudian order. Nah, ini dia ngasih tahu kita Excel report lagi kan sudah dibuat. Nah, kita sekarang membuat template report kita. Oke. Kita akan membuat template dari report kita. Caranya pertama adalah dengan template. Template ID adalah report wedding order yang tadi. Nah, ini ya. Nah, ngambilnya dari sini ya. Kalau ini beda, ngambilnya dari sini. Nilainya nggak usah. Saya save dulu. Ini adalah order pesta. Oke, kemudian di sini ada template. Nah, setelah template, nah sebenarnya kita bisa nyari di sini, ya, di documentation. Saya sudah bookmark kok. Oke, di sini di. Nah, ini report, printed report. Nah, ini dia bentuknya. Oke, kita copy aja ya. Kita copy aja ini. Oke, seperti ini. Saya akan rapikan. Nah, ini kalau kalian yang ahli-ahli front-end, ini web ini. Web.
kalau saya sendiri memang kurang di front end ya. Saya walaupun full stack tapi lahirnya dari back end. Jadi untuk front end itu tampilannya biasanya standar tambah pemanis-pemanis dikit gitu aja. Kalau orang yang memang ahli front end itu biasanya cantik tampilannya. Oke. Misalnya ini judulnya adalah faktur ya. Faktur order. Nah, misalnya kayak gini. Gedein. Pakai H1. Ini eksternal, saya bisa bikin basic. Kalau basic itu nanti bedanya, nanti kita akan lihat. Ini eksternal. Kalau eksternal itu ada logo-logonya. Jadi kalau eksternal itu buat orang eksternal. Kalau basic itu buat laporan saja. Jadi nggak ada logo, terus alamat perusahaan, nggak. Kalau untuk basic. Kalau eksternal memang untuk faktur. Ya. Oke. Base ini, kemudian saya mau mengeluarkan misalnya ini page. Di sini saya akan mengeluarkan order nama yang order, yang namanya order. Name. Ini kode sama pemesan ya, pemesan juga mau saya keluarkan. Oke. Itu juga saya mau keluarkan. Maka saya akan bikin row dulu supaya kan nama di kiri itulah. Ini tuh jadi report ini Odoo ini itu menggunakan Bootstrap. Jadi kita bisa menggunakan Bootstrap. Suka-suka kita. Yang jago-jago Bootstrap silakan gitu-gitu aja. Oke. Give plus misalnya row. Baca. Kan ini jadi autocomplete keluar. Karena ini bukan HTML, ini XML. Tapi nulisnya nulis HTML. Oke, di plus row. Kemudian saya akan membuat kolom. If plus all 4 kan semuanya ya. Ini adalah kode order bersama adalah kode order. Itu kemudian hero yang sama di plus call. Oke. Ngasih kode. Artinya apa? Ini tapi salah. Kode order sebelah kiri, kanan adalah itu. Di sini saya akan mengambil field-nya. Nah, saya kan di sini ada looping-nya, doc TSO, jadi dialiaskan jadi O. Nah, saya ingin membuat, ini kan sudah looping ya, maka saya akan ambil kode ordernya. Kode order itu di sini name. Mana? Nah, name. Ini kode order. Nah, ini kode order. Maka saya akan ambil itu di situ, ini ya. Ini pakainya saya pakai span aja. Span. Nah, ini biar nggak lupa. Karena tidak ada autocomplete, memang agak susah di situ ya. T, field sama dengan ini adalah O, S, O, name. Jadi O itu kan dokumen dari wedding order, ambil name-nya, seperti itu. Ini kode order sudah. Ini H1 saya mau besarkan. Saya kasih H2.
Jadi benarkan. Saya coba biar besar ya. Jadi O kan aliasnya doc kayaknya. Docnya itu kan wedding order. Aliasnya O. O name berarti di dalam wedding order yang name ya, kode order kan. Oke, saya save dulu. Saya akan start. Seperti ini. Apps. Nah, ini ada beberapa yang dari kemarin-kemarin Gojek itu nyangkutnya di sini. Di Gojek. Jadi harus saya hapusin. Jadi ini aja ya. Oke. Di sini saya akan create. Oke, wedding order saya pengembalian bukan pengembalian barang saya akan bikin reportnya aja. Yang Gemini Furniture saya print report order pesta ya. Ya ini akan ngedownload PDF. Ini ada error seperti ini tuh kalau jadi kalau kalian pakai internet download manager itu jadi ada error gitu, tapi nggak masalah. Ini si detail juga nggak ada isinya, ya, oke aja, nggak masalah. Kalau pakai internet download manager suka kayak gitu. Nah ini kan report order PDF start. Ini internet download manager. Oke. PDF. Report order ini. Kita buka aja. Nah, di situ sudah ada ya. Name-nya ada Gemini Furniture. Oke. Ini keluar itunya yang tadi. Jadi ya, agak sempit mejanya ini. Oke. Sekarang saya tambah. Setelah saya dapat name, maka sekarang saya akan pemesan nama si pemesannya. Kode order sudah tadi harusnya itu sisa yang tadi. Sebentar. Kode order ya. Ini adalah sisa tadi ya. Bentar, saya akan karena belum saya hapus di sistemnya. Nah, saya akan tambah ini supaya keluar nama itu gini caranya. Di sini saya akan buat row lagi. Oke. Di kode nama jauh. Nah, ini David O. Pemesan. Kan pemesan. Nah, pemesan. Sudah. Kemudian saya akan mengambil data yang dipesan. Nah, saya kasih contoh saja ini. Data yang dipesan.
Misalnya H3. H3. Misalnya gitu ya. Give plus row. Oke, sebuah row. Group plus. Nah, kemudian saya akan mengambil yang di pesan. Nah, di sini saya kan kalau pesanan itu kan saya misalnya ngambil yang order kursi tamu details ID ya, order kursi tamu detail ID. Itu kan sebenarnya dari sini, order kursi tamu detail ID. Ini kan, dia kan one to many ke sini. Nah, berarti saya harus mengambil dari tabel ini, bukan dari tabel ini, bukan dari tabel order ini, tapi dari tabel order kursi tamu detail. Ya, tapi tetap loopingnya tetap kita pakai O tadi. Yang O tadi kita pakai. Gini. Ya, langsung P for it. Ini O dokumen tadi kan, order kursi tamu detail IDs. Nah, ini kan yang punyanya, kenapa kita panggil karena kan OO adalah wedding order. Di wedding order ada field order kursi tamu detail IDs, kan? Nah, kita akan looping dari sini. Ini sudah benar. T S sama dengan K ya, oke. K. Nih. Jadi saya melooping di dalam order kursi tamu details ID sebagai K, berarti saya melooping ke yang ini. Ya. Di sini ada name, ada ini adalah ke sana, nama kursinya adalah kursi tamu ID many to one ke sini dan dia punya name. Itu yang kita pakai nanti. Jadi agak bertingkat. Nah, ini saya jangan lupa di T itu, kemudian saya expand misalnya ya. Harusnya tapi nggak apa-apa. Nanti kita lihat. Saya pakai table. 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 Itu. Oke, karena table itu ada table kalau di border ya, kalau ada border. Nah, ini kan ya, TH, yang TH-nya TH gini, TR, row-nya dulu, TR,
R, terus saya akan membuat TH. TH, nama, jenis kursi ya. Jenis kursi. Kemudian ada quantity ya. Quantity. Nah, itu kemudian saya membuat PD. TR PD dan PD datanya itu PD itu langsung saja gini span kanan ya kanan PD span tutup. Nah, saya menggunakan T export ya. T export. Ambil dari tabel yang lain. Sama dengan K ya, K ya tadi ya. K di sini kan K nih. Nah, ini dialisnya sebagai K titik. Yang pertama jenis kursi. Berarti nama kursinya ya. Berarti kursi tamu ID. Kursi K itu ini K karena dia ngeluping dari sini sekarang. Kursi tamu ID ada name, saya ambil itu. Kemudian PD lagi quantity. Tapi di sini quantity namanya apa? Bukan ini. Quantity itu di sini ITY ya, ITY ya. Nggak ada titik lagi karena memang ITY adanya di order kursi tamu. Coba kita lihat. Saya save. Kemudian saya update. Oke, kita lihat di wedding hall. Order panggung. Saya akan print yang ini. Ini print order report order pesta. Jadi ada error. Kalau kalian nggak pakai Internet Manager biasanya nggak error. Kita tunggu. Namanya report order 2 PDF start. Saya akan lihat report order 2 PDF. Oke. Bentar. Oh, saya kan belum.
Kita dulu. Saya akan update di sini. Oke. Salah. Apa ya, tabel border gitu ya? Kelas tabel kelas, oh ya, kelas ya. Oke, thank you. Aku lupa Bootstrap. Aku lupa. Masih ini kelas ini. Nah, save. Oke, ini XML ya. Oke, saya akan ke sini lagi. Order terpantau. Saya ini saya akan print. Oke, jadi aja ini, tunggu sampai di download. Oke, report order 3 start download. Oke, report order 3 ini sebentar ya. Ini sudah report manifestnya, report XML. Coba ya, saya antar dulu. Tadi nyoba-nyoba. Nggak apa-apa lah, salah bisa tambah. Apps. Ini saya uninstall dulu. Oke, saya akan install lagi. Datanya hilang. Biarin. Terpaksa saya harus bikin lagi. Ya, kursi aja lah. Kursi tamu. Ya. Coba, ini harus bikin dulu kursi tamu. Kalau bikin tamu capek, bikin kursi tamu aja. Namanya adalah kursi plastik standar. Punya adalah kursi misalnya 1.000 dan harga sewanya misalnya adalah 1.000. Oke, bikin dua ya. Lihat lagi kursi plastik. Tipenya masih plastik, 1.000.
sewanya 500. Save. Nah, di sini saya bisa order. Nah, udah ada 2 ya. Stoknya ini ada sewanya ini. Saya bikin order dulu sekarang. Lihat kode order 1 4. Pegawai. Saya bikin sendiri ya. Hanya customer-nya saya. Ini adalah sebagai customer save. Misalnya saya tambah lagi namanya Kevin. Company-nya Hero Epic sebagai customer save. Oke, saya akan order. Ya, ini harusnya tidak ada ya, di form nggak ada, sudah dikembalikan. Ini bisa saya checklist ya. Harusnya nggak ada, hilangkan nanti di form. Kursi standar, quantity 100, dan kursi lux, saya pesan 200. Oke, 300, 400. Di sini save total menjadi 400.000 ya. Oke, saya akan print report order pesta. Oke, dibiarin. Kita tunggu sampai dia di-download. Kita download report order pesta. Oke, kita lihat report order pesta. Nah, quantity jenis kursi, quantity jenis kursi, kacau susunannya ya. Ini ordernya ya. Quantity 100. Oh, ada 2 kan? Jenis kursi, quantity 200 yang lux. Ini yang lux, ini yang biasa. Kalau saya order lagi yang biasa ya tambah jelek ya nggak apa-apa. Ada logo. Nah, kita gimana caranya bikin logo? Itu adalah ada di company-nya. Hanya ini oke, setting. Nah, kalau kita company-nya kita kasih logo terus, nah ini company-nya. Nah, kita edit ini. Edit. Logo saya pasang. Logonya yang mana yang kecil? Mana gambar yang kecil? Oke, segitu. Nama company-nya misalnya Wigo wedding ya. Alamatnya apa terserah lah ya, VAT macam di save. Saya punya logo ini. Nah, itu nanti akan muncul di eksternal. Kalau saya oke. Ini misalnya di order ini saya print lagi. Nah, ini saya print report order pesta.
Nah, untuk bootstrap-bootstrapnya ya kalian jago lah ya. Coba kita dua ya start download. Oke. Nah, report order pesta juga. Oke ya sudah ada logonya ya. Kita klik. Nah, Wiku Wedding sekian ini ada logonya segala macam. Fakturnya ini nama Wiku Gunawan di Azure Eternal ini adalah di perusahaannya ya. Kode 01 kursi plastik ini quantity kursi plastik logs quantity 200. Karena ini ada dua apa? Kursi quantity mengambilnya dia semuanya di quantity ini kalian bisa rapikan ya lebih bagus tapi yang nggak usah pakai table cover gitu kan ini PDF kecuali kita pakainya nanti HTML di sini. Tabelnya di luar looping ya Pak? Oh gitu. Harusnya gitu ya? Iya. Oh benar. Tabelnya di looping dia. Betul, betul, betul. Thank you. Tabelnya di looping. Kalau V, nah di sini tutupnya pun saya keluarkan. Kita save. Coba ya. Saya akan update lagi. Jadi tabelnya ke looping ya. Wah, isinya start dari router 2. Ya, coba kan nanti kalian bikin yang bagus reportnya, kayak keren. Supaya jadi faktur yang oke gitu kan. Coba sekarang. Kemudian tabelnya nggak ke looping. Ini print report. Oke, biarin aja. Kita download yang 3. Oh, bentar. Ini tadi 2 kali nih. Ini kursi. Ini kursi. Kenapa 2 kali ya? Oh, loopingnya di sini. Jangan di looping. For it itu di situ. Berarti ini saya taruh di sini. Nah, baru ini looping. Kayaknya gini ya. Kayaknya benar ya. Katanya tidak suka looping. Iya ini. Oke. Update lagi deh. Lihat lagi ya. Ini. Print lagi. Oke. Total bisa dikeluarin kan?
Wis, keren juga nih. Kursi, quantity, kursi pasti standar 100, pasti kursi 100. Ini bisa harga di sini bisa kan ada di ini kursi tamu hotel. Nah, ini kan bisa dikeluarin. Ini juga bisa dikeluarin. Ya, tambahkan di sampingnya, nggak apa-apa. Nah, tuh. Tapi ini kok kayak itu ya, jelek banget, kayak nggak pakai bootstrap gitu ya. Ya nggak apa-apa lah. Tapi sebenarnya bisa pakai bootstrap, jadi bagus gitu. Ini saya nggak pakai roll itu. Ya, kalian buat bagus lagi ya. Kelas table border. Kasih harga di sini, harga K, harga. Nah, seperti itu ya, bikin report. Nah, bikin report. Ya. Ini jadi kayak HTML biasa sih. Cuman ada looping-loopingnya kayak gini aja. Ini ngambil doc dari semuanya, ambil sebagai O, kursi, order kursi kamu detail ID seperti ke bawah di kelas order kursi tamu detail. S, K, sebagai K. Ambil pakai SC, bukan fill. Karena bukan fill dia. Bukan fill dari order report ini. Ya kan? Order kursi tamu detail itu kan kelas tersendiri. Makanya tidak fill ini, maka pakai export. Di export. K kursi tamu ID name dan K quantity. Nanti K harga. Itu caranya bikin report. Enggak terlalu sulit kan ya. Nanti saya taruh di GitHub untuk ini project report. Ini ada di sini. Nah, ini ada nih. Ini enak kan, nggak perlu bikin lagi, udah ada di otomatis. Ini ya, itulah untuk reportnya. Nah, kalian juga bisa mengubah-ubah. Saya mau HTML, saya ubah-ubah aja. Nah, ini web HTML jadinya apa? Nah, bisa dicoba-coba ya. Oke, seperti itu pelajaran kita udah setengah 3 ya. Semoga jelas. Ini ada 8 orang yang nggak ikut ya. Ya nggak apa-apa, nanti juga ada itunya. Cuman kalau nggak ikut Zoom itu nggak bisa nanya. Oke, siang hari ini kita ajukan bermanfaat. Semoga kita selalu sehat. Ya, iya, dapat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Pak. Pak.